Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37 dengan perikop orang Samaria yang murah hati. Saya mulai dari ayat yang ke-25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tengah-tengahmu dalam saja orang bisa. Tetapi yang sudah pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membantu-bantukannya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan lembu. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Salam. Perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati adalah perumpamaan yang sangat terkenal. Dan isinya sebenarnya adalah jawaban Yesus kepada seorang yang sombong beragama. Jadi dengan perumpamaan ini Yesus memberikan jawaban secara halus, memperlihatkan cermin diri si penanya atas kesombongannya. Orang beragama yang sombong itu yang seperti apa, saudara? Orang yang sombong beragama itu jelas atau nampak dari sikapnya yang merasa diri selalu benar. Lalu yang berikutnya pada sisi yang lain, hidup keagamaannya adalah untuk menilai orang lain, menghakimi orang lain, dan menganggap bahwa aku yang terbaik, aku yang suci, aku yang telah memenuhi hukum agama, sedangkan yang lain adalah orang berdosa, orang yang tidak sempurna. Itu ciri-ciri orang yang sombong beragama. Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam Injil Lukas pasal 6. Iya. Ayat 37, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi.
Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Kemudian Injil Lukas pasal 6, ayat yang ke-46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan mengatakannya kepadamu dengan siapa ia akan diumpamakan. Lalu Yesus memberikan perumpamaan tentang dua macam dasar. Jadi, cara beragama yang benar itu bukan menyombongkan agama. Yang hanya pakaiannya agama, seolah-olah beragama, tapi sebenarnya dalam pelaksanaannya belum sungguh-sungguh sebagaimana orang beragama. Jadi tidak cukup hanya berseru kepada Tuhan. Mungkin 10 kali siang malam menyerukan nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, menyebut nama Tuhan. Belum berarti apa-apa. Jika, seperti kata Yesus, jika orang tidak mendengarkan perkataanku dan melakukannya. Jadi yang penting itu ialah melakukannya. Melakukannya itu berarti melakukan apa yang benar itu kepada sesama manusia, bukan kepada Tuhan yang di surga. Tidak perlu melakukan sesuatu untuk Tuhan yang di surga. Dia tidak memerlukan perbuatan kita. Dia pun tidak memerlukan merek agama kita. Yang Tuhan mau perlukan kepada setiap orang ialah bagaimana kita bersedia dipakai untuk melakukan sesuatu, yaitu kasih kepada sesama. Amin. Lalu ciri yang juga nampak pada orang yang sombong beragama, itu juga tertulis dalam Injil Lukas. Pasal 18. Ayat yang ke-12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Jadi lihat orang yang sombong beragama. Dia laporan kepada Tuhan. Jadi puasanya bukan hanya sekali sebulan, apalagi yang sekali setahun. Orang Farisi Joshua berpuasa 2 kali seminggu. Dan ia menganggap apa yang ia lakukan itu, seremonial agamanya itu, menjadikan dia telah sempurna. Karena itu, ketika ia datang pada Yesus, pada ayat 25 dikatakan, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya. Jadi dia bertanya bukan karena tidak tahu, bukan karena ingin belajar, tapi nas dalam Injil Lukas pasal 10 mengatakan orang ini datang untuk mencobai Yesus. Untuk mencobai. Jadi ini jelas bahwa orang ini adalah orang yang sombong beragama. Merasa bahwa aku telah melakukan seluruh hukum Taurat. Aku telah suci. Aku telah berkenan kepada Allah. Tapi ternyata jawaban Yesus justru memperlihatkan cermin siapa dirinya yang sebenarnya, yang menurut dia telah sempurna beragama. Apa kata Yesus? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Ayat 26. Orang ini dengan lancar menjawab pada ayat 27. Kan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan kalimat saja, lancar, hafal. Berarti dia ini menganggap dirinya kan hafal hukum Taurat. Hafal kitab suci. Tapi dalam kacamata Yesus, itu masih belum cukup untuk menganggap diri sempurna beragama. Jangan-jangan bahkan itu adalah sebuah kesombongan beragama. Merasa diri telah sempurna. Lalu pada sisi yang lain, apa yang ia rasakan itu untuk menghakimi, untuk menilai yang lain. Lalu Yesus pelan-pelan mengiring. Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Perhatikan ayat 29. Kesombongan orang beragama itu dia tidak pernah merasa untuk diajar, untuk belajar. Tidak. Tapi ayat 29 dengan jelas mengatakan, tetapi untuk membenarkan dirinya. Untuk membenarkan dirinya.
Sebenarnya dia berdasarkan jawaban Yesus, dia harus sadar bahwa dia ada yang kurang, ada yang salah, ada yang perlu diperbaiki. Tapi nyata-nyata dalam nas ini juga memperlihatkan kepada kita, tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, beragama yang benar itu nyata dari kemanusiaannya, nyata dari kasihnya kepada sesama manusia. Namun orang ini belum jelas atau pura-pura tidak jelas siapa sesamaku manusia. Dan lebih jauh Yesus menjelaskan melalui perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Dan itu sebenarnya adalah jawaban Yesus. Dan apa yang diperlihatkan oleh Yesus melalui 3 tokoh dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati itu ialah 2 tokoh yang di atas itu, Imam dan Lewi, itu sebenarnya menggambarkan diri si penanya. Pada ayat 31, seorang imam, kan orang suci, orang yang berhubungan dengan soal agama, orang yang melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan agama, imam. Orang yang berurusan dengan kitab suci, dengan hukum Taurat. Artinya orang yang mengetahui. Karena dia mengetahui jelas seharusnya dia adalah pasti orang yang dapat diteladani dalam melakukan apa hukum Taurat itu. Lalu demikian pun pada ayat yang ke-32, demikian juga seorang Lewi, juga orang suci. Orang yang punya peranan, punya tugas dalam kehidupan berketuhanan atau kehidupan di dalam iman secara agama orang bagi orang Yahudi. Jadi seorang imam, seorang Lewi. Tapi apa yang terjadi di sini? Ketika ada seseorang dari Yerusalem yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, apa yang terjadi, saudara-saudara? Seorang imam begitu melihat jalannya bahasa ngajuk malio mengeja waret, barsila jalan. Demikian pun datang seorang Lewi. Begitu dia melihat, dia menjauh dari sebelah jalan. Kenapa? Dan Yesus memang sengaja mengkonkretkan, mengkontraskan cerita tentang seorang Yeriko, seorang Samaria. Kenapa? Karena seorang Samaria itu adalah orang yang tidak disukai oleh orang Yahudi. Tapi justru yang menolong adalah orang yang ketiga, orang Samaria. Padahal orang Samaria ini tidak bersahabat dengan orang Yahudi. Jadi lihat saudara-saudara, walaupun seorang Samaria ini yang dianggap orang yang tidak sungguh-sungguh beragama, dianggap orang kafir, orang yang tidak baik, orang yang tidak mengerti hukum Taurat, apalagi melaksanakan hukum Taurat, tapi justru dia yang menyatakan kasih. Sementara seorang imam, seorang Lewi, gambaran seorang penanya, seseorang ahli Taurat yang hafal tentang soal Taurat, yang merasa dirinya adalah orang paling beriman, paling suci. Ternyata digambarkan oleh Yesus melalui perumpamaan seorang imam dan seorang Lewi. Dan ketika berhadapan dengan kemanusiaan, ternyata mereka tidak melakukan apa-apa. Yang hendak Yesus katakan, cara beragamamu yang baik bukan hanya teori beragamamu, bukan hanya engkau hafal hukum Taurat, bukan hanya ritus keagamaanmu puasa 2 kali seminggu, bukan itu yang menjamin bahwa engkau suci dan diterima oleh Tuhan. Tetapi sikapmu terhadap sesama manusia. Dan pertanyaanmu tentang siapa sesamamu manusia itu, ya siapapun dia manusia. Tanpa membedakan agama, suku, ras, level, tidak ada beda-beda. Tapi jelas bahwa seorang imam dan seorang Lewi ini membeda-bedakan. Karena dia bukan kaumku, dia bukan kelompokku, dia bukan grupku, dia bukan orang suci seperti kelompokku. Jadi tidak perlu ditolong. Tapi orang Samaria justru jauh lebih baik dalam
kemanusiaan. Itu hal yang pertama, menunjukkan kesombongan orang beragama. Dan melewati perumpamaan orang Samaria yang murah hati ini juga sekaligus mengajarkan kita, saudara, bahwa cara hidup beragama yang benar itu ialah merealisasikan cara hidup beragama secara benar melalui kasih terhadap sesama manusia. Itu cara beragama yang benar. Jadi cara beragama yang benar itu ialah bagaimana menyatakan kasih kepada sesama. Karena sesama manusia adalah realita, kenyataan, di mana nilai-nilai agama itu dilaksanakan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lalu apa pesan firman Tuhan untuk kita hari ini? Yang memberkati kita, yang menjadi pelajaran bagi kita. Menjadi cermin hidup kita supaya hidup kita jauh lebih baik. Hidup dalam kebenaran. Yang pertama ialah bahwa agama itu tidak perlu diagung-agungkan, tetapi untuk dilaksanakan. Amin. Tidak perlu mengagung-agungkan agama, apalagi menyombongkan agama. Yang kedua, bahwa cara beragama yang benar itu ialah melalui kasih kepada sesama manusia. Atau dengan kata lain, bahwa beragama yang benar itu nyata dari kemanusiaannya, bukan nyata dari cara kebinatangannya. Amin. Orang beragama kan manusia. Dan manusia yang punya pri kemanusiaan, maka pertama-tama yang ada dalam dirinya ialah hati nurani. Amin. Jadi kalau kita mengaku-ngaku sebagai orang beragama, maka realita kenyataan hidup beragama kita, bagaimana sikap kita terhadap sesama manusia, tanpa memandang agamanya, tanpa memandang sukunya, tanpa memandang levelnya, bagaimana sikap kita. Bukan melihat apa agamanya, tapi apakah dia juga adalah sebagaimana aku ada. Sebagaimana seandainya aku menderita, maka demikian perasaannya untuk berbuat kasih kepada sesamanya manusia. Karena itu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang beragama yang benar itu, yang dapat mengasihi itu, maka pertama-tama ia harus memiliki hati nurani. Karena ada hati nurani, maka orang Samaria ini adalah orang yang punya belas kasihan. Berbeda dengan binatang. Singa misalnya, tidak punya belas kasihan. Tapi manusia yang punya hati nurani, jelas ada rasa kasihan. Jadi kita dapat melakukan kasih, maka bila kita sekaligus juga memiliki hati nurani. Dengan adanya hati nurani, maka setiap keadaan, kesulitan orang lain, maka ada rasa kasihan. Jadi sangat lucu, sangat janggal bila orang semakin di satu sisi mengaku semakin beragama, tetapi di sisi lain kemanusiaannya semakin tidak ada. Justru itulah yang mau hendak Yesus katakan kepada si penanya ini, seorang beragama yang sombong ini. Bila engkau merasa mengaku orang yang paling beragama, maka kasihmu, hati nuranimu melihat sesamamu tanpa memandang agamanya, tanpa memandang levelnya, engkau akan melakukan jauh lebih baik daripada orang yang tidak beragama. Bila orang Samaria sendiri dianggap sebagai orang yang tidak atau kurang beragama, tidak terlalu istimewa, dianggap kurang mahir hukum Taurat, tapi nilai kasihnya, hati nuraninya, dia memiliki rasa belas kasihan. Bukankah dia jauh lebih bagus? Seharusnya bahkan engkau si penanya yang mengaku dan merasa beragama, seharusnya jauh lebih baik daripada orang Samaria itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu sebagai orang beragama, milikilah hati nurani, milikilah rasa kasihan.
dengan adanya hati nurani, maka tentu kita akan dapat melakukan kasih itu. Dan nilai-nilai kasih dapat terwujud dalam kehidupan kita, mengasihi sama manusia. Maka disitulah semakin nyata betapa nilai, kualitas agungnya atau benarnya agama itu. Karena itu mari kita merenung dan jadilah orang Samaria yang murah hati. Amin.